Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Summa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yunqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila ila akhir. Shadaqallahu a'lam. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah yang pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk menggerakkan seluruh organ tubuh kita li ta'atillah. Mudah-mudahan kita istiqamah menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabiina wa Habibina wa Sayyidina wa Syafi'ina Muhammad ibn Abdullah Muhammadin Nabiil Mukhtar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah menjadi pecinta-pecinta beliau, dan mudah-mudahan kita istiqamah menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan pada akhirnya kita mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, ada berita yang cukup menyenangkan, yang mana pandemi yang sudah melanda di dunia ini, khususnya di negara kita ini, sudah memasuki tahun ketiga. Tetapi informasi yang belum resmi dari musibah yang sifatnya pandemi menuju endemi, yang mana insya Allah dari statusnya, yang mana ketika kita keluar dengan protokol-protokol kesehatan yang merumitkan, insya Allah akan lebih berkurang. Ini menandakan doa-doa kita, doa seluruh alim ulama di seluruh dunia, qunut kita, zikir kita, istighosah kita, minta kepada Allah agar musibah corona ini berakhir, sudah mulai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika kita lama tertidur, kita lama berselimutkan dengan berbagai macam ketakutan, saatnya kita bangun. Saatnya kita bangun untuk menyambut perintah-perintah Allah. Saatnya kita bangun melihat karunia Allah. Saatnya kita bangun menggali potensi kita menjadi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah riwayat, sebuah makalah, man uridu salamah fid dunya wal akhirah fa huwa arba'un hisab. Barang siapa kepingin keselamatan di dunia dan di akhirat, maka orang ini harus berpegang 4 hal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, keselamatan standarnya Allah ini keselamatan zahiriyah dan batiniyah. Keselamatan yang dijanjikan oleh Allah bukan sekedar keselamatan khayaliyah, tetapi keselamatan hakikiyah yang insya Allah
akan berefek besar pada diri kita di dunia sampai di akhirat. Dalam sebuah makalah itu diterangkan, man urida salamah fid dunya wal akhirah arba'un hisal. Yang pertama yaitu as-shalah. Salatlah, tegakkan salat. Hal ini mungkin pernah khotib sampaikan, bahwa sholat ini adalah perintah yang istimewa, di momen yang istimewa, dengan sebuah peristiwa yang istimewa, dengan cara yang istimewa, di bulan yang istimewa. Maka ketika orang ini mengerjakan sesuatu yang istimewa dari Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang istimewa, termasuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam surat Al-Mu'minun sering khotib terangkan bahwasanya standar orang-orang yang beriman, standar orang-orang yang sukses menurut Allah, setelah dia itu beriman, maka iman itu menggerakkan seluruh organ tubuhnya ke arah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang orang ini imannya menuju ke sholat yang khusyuk. Maka sholat yang khusyuk ini adalah sholat yang mana ketika Allah ini memberikan waktu 24 jam. Allah memberikan waktu 24 jam ini bagi orang-orang yang sholatihim khashi'un. Semua hal itu hanyalah sebuah selingan. Kita bekerja, kita mencari nafkah, kita tidur, kita rekreasi, kita menghadiri acara sepenting apapun, itu semua selingan. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang as-sholatihim khashi'un, orang yang sholatnya khusyuk ini, waktu yang dinanti-nantikan adalah waktu ketika panggilan adzan berkumandang, dia segera pergi ke masjid. Maka ketika orang itu menganggap panggilan Allah itu yang lebih utama, maka segala sesuatu yang menuju panggilan Allah ini harus dihati-hati. Ketika dia kepingin merindukan sholat yang khusyuk, merindukan ibadahnya diterima oleh Allah, merindukan hatinya bersatu, berpaut, bisa berkomunikasi dengan Allah, maka jangan sampai sebelum sholat ini hal-hal yang mengganggu hubungan kita Allah, mengganggu hubungan kita dengan Allah, kita lakukan. Maka ketika kita bersosialisasi yang tidak merugikan, berpolitik yang tidak merugikan, bermuamalah yang menyejukkan. Kenapa? Ketika sebelum sholat ini kita itu melakukan sesuatu yang merugikan, yang tidak maslahat, ini mengganggu sholat kita. Karena dikuatkan sebuah hadis, barang siapa man sholatahu malam tahu anil fahsya'i wal munkar, barang siapa yang sholatnya tidak mampu mencegah perbuatan fahsya' wal munkar, la ya'dud ilallah ila buddha, dia tidak semakin dekat pada Allah, malah semakin jauh dari Allah. Yang kedua, barang siapa yang menginginkan keselamatan, yaitu bertilawatil Quran, bitilawatil Quran. Kita tahu bahwasanya Al-Quran ini adalah mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, kekuatan yang mampu menyembuhkan jasmani dan rohani, kekuatan yang mampu besok di akhirat salah satu syafaat yang terindah yang kita nanti-nantikan. Ketika kita sibuk di padang mahsyar yang sangat mengerikan, Al-Quran yang kita baca ini akan berebut menolong kita. Al-Baqarah, Ali Imran, semua berebut kepingin menolong kita, sampai kita bingung engkau siapa. Ternyata orang yang menolong kita, yang menjadi syafaat ini adalah Al-Quran yang setiap hari kita baca. Kemudian banyak peristiwa-peristiwa di dunia ini, orang yang selalu menomorsatukan Quran. Man saghalahul Quran an dzikri wal mas'alati afdalu a'taituhu min uqtiyas sa'ilin. Orang yang disibukkan dengan Quran dan urusan-urusan Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik dari apa yang kita minta. Allah memberikan yang spesial dari apa yang kita minta. Yang kedua yaitu saghalahul Quran. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang diinginkan, barang siapa yang menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka yang ketiga yaitu berzikrullah. Dalam surat
Al-Muzammil ini yang tadi khatib bacakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan sakila inna nashi'atal laili ashaddu wat'ahu aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wadhkur isma rabbika, berzikirlah atas nama Tuhanmu dengan diiringi dengan ibadah yang bersungguh-sungguh. Maka ketika kita sudah dibangkitkan oleh Allah, dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, syafaat yang ketiga yang bisa membantu yaitu ketika kita berzikir kepada Allah. Khatib pernah menerangkan, ketika itu ada manusia yang dimuliakan oleh Allah yang semulia-mulianya, padahal dia bukan nabi, dia bukan ulama, dan dia bukan orang-orang yang diperhitungkan ketika di dunia. Tetapi Allah memuliakan yang semulia-mulianya. Banyak orang-orang yang iri. Ternyata apa? Dia ketika di dunia yadhkurunallah, dia selalu ingat pada Allah, berzikir setiap saat. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ketika Islam menuju kesempurnaan, ketika beberapa syariat sudah diturunkan, ketika ibadah-ibadah sudah dianjurkan, seorang tua ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, syariat sudah begitu banyak, padahal tenaga saya sudah renta, usia saya sudah utur, bagaimana saya bisa mengejar kepada sahabat-sahabat yang masih kuat, yang masih muda, dia bersungguh-sungguh dalam beribadah, berhaji, berjihad, lama mendirikan qiyamul lail, padahal tubuh saya sudah menuju renta. Jawabnya Rasulullah hanya sederhana, berzikirlah kepada Allah yang sebanyak-banyaknya, waktan ba'da waktin, setiap saat engkau berzikir kepada Allah, maka ibadah zikirmu ini